kenapa Anda dipilih cantik-cantik ini menjadi copet waktu itu? Supaya orang itu nggak mengira saya copet. Oh gitu? Mungkin ada copet cantik. Oh gitu ya. Memang syarat menjadi pencopet itu apa? Pengangguran, miskin, dan lemah iman. Anda juga waktu itu belum insaf jadi copet? Sebenarnya insaf atau enggak itu relatif. Kalau misalnya memang lagi keuangan menipis, saya langsung nyopet lagi. Tapi kalau misalnya keuangannya sudah aman, jadi orang baik. Coba praktekkan ke saya bagaimana cara mencopet yang praktis, yang cepat gitu. Kebetulan kalau pengoperasian kita itu diangkot-angkot. Oh, diangkot. Baru dia botas, kita gini dulu. Wah, pura-pura gitu kan. Mbak dari mana, Mbak? Enggak, kita nggak ngajak ngobrol, kita nggak ngobrol. nggak kenal. Oh, nggak kenal begitu kan ya. Oh, sok cool gitu kan ya. Jadi saya pepet, kadang kan angkot ngerem. Iya, ngerem. Waduh. Ya, langsung. Hati-hati. Apalagi copetnya cantik ini. Waduh, Anda akan terbius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, Lebaran, mudik. Anda ke pasar, hati-hati, banyak copet. Barusan saya menangkap copet satu ini. Saya bawa, mau saya interogasi. Aduh, takut keciduk. Ya, saya bersama dengan Aura, siapa namanya? Aura Salsa. Aura Salsa adalah pemeran copet di ojek pengkolan. Aura, bisa diceritakan kenapa Anda terlibat di sejumlah film dan juga sinetron-sinetron yang hit di televisi swasta? Karena berawal dari hobi. Oh, berawal dari hobi. Hobi, kemudian? Kalau untuk mengembangkan hobi, karena sebelumnya saya berasal dari Padang. Oh, dari Padang. Orang tua di sini? Mama, papa, Padang Tulen. Kita Padang Tulen. Cuman untuk saat ini kalau di Jakarta saya ditemani sama mama, papa sama ade masih di Padang. Oh, masih di Padang. Oh, jadi migrasi ke Jakarta untuk sebuah karir, demi karir. Ya. Nah, film apa aja saja yang pernah Anda bintangi, kemudian juga bintang-bintang iklan? Kalau film kemarin ada Dosen Gaib, terus yang terbaru kemarin ada Panggonan Wingit 2 Miss K, dan Hitmaker. Itu tayangnya kemarin Desember. Dari sekian banyak film kemudian sinetron, saya tertarik dengan sinetron Ojek Pengkolan, iya kan? Iya. Nah, karena Aura ini berperan sebagai copet. Bener ya, sebagai copet ya? Betul. Nah, itu kenapa Anda dipilih cantik-cantik ini menjadi copet waktu itu? Supaya orang itu nggak mengira saya copet. Oh gitu? Mungkin ada copet cantik. Oh gitu ya. Jadi Anda waktu itu perannya tipu daya. Tipu daya? Iya. Perannya memang copet. Kebetulan waktu itu saya pengangguran, miskin, dan lemah iman. Akhirnya saya direkrut untuk bergabung di kampus ABC, Academy of Batavia Copet. Wow, ada itu akademinya? Enggak. Anda lulusan ya? Oh, maksudnya di sinetron itu, iya. gitu kan ya? Ada. Senior, iya, udah senior. Anda udah senior itu Anda. Udah senior. Ya. Apa sebetulnya dalam keseharian Anda menjadi copet itu? Apa riset dulu atau bagaimana? Sebelumnya waktu itu bisa bergabung itu awalnya saya mencari pekerjaan. Serius ini mencari pekerjaan? Di cerita. Oh, cerita. lanjut. Jadi, karena saya pengangguran, mana biaya kos waktu itu jatuh tempo, saya melamar lah ke tempat-tempat yang buka lowongan. Iya. Nah, pada saat itu saya mau naik angkot, bertemu dengan bos saya. Oh, copet. Bos ini dosen atau kepalanya di kampus Academy of Batavia Copet. Jadi waktu itu saya ditanya lah, kamu pengangguran? Iya, saya bilang. Miskin? Saya nyolot waktu itu. Kok masnya bilang saya miskin? Gitu. Saya padahal waktu itu masih ada duit lah, masih ada. Maksudnya belum yang miskin banget. Gitu. Ada 300.000 lah ya. Iya. Terus lemah iman. Saya masih nyolot waktu itu kayak
kepoan banget ini Bapak, padahal waktu itu baru ketemu ceritanya. Akhirnya saya diikutin sama bos saya. Tanpa saya sadari, pas saya turun dari angkot, saya sampai di depan kos, turun angkot, saya mau bayar. Ternyata dompet saya dicopet. Oh, sama bos dia. Iya. Dan tanpa terasa itu dompet Anda? Tanpa terasa. Karena saya tahu, karena besoknya bos saya itu mengembalikan dompet saya karena ada KTP di sana. Oh, gitu. Jadi bos saya nyusul ke kontrakan. Gitu. Itu di situ Anda kaget, terus kemudian terkagum, kemudian terjun menjadi pencopet. Awalnya saya masih berpikir akan masuk atau enggak, karena kita tahu mencopet itu bukan pekerjaan yang baik. Dan itu juga kalau misalnya sempat ketahuan sama massa, itu kita bisa dihakimi massa. Bahkan yang lebih parahnya sampai dijerumuskan ke kantor polisi. Oke, tetapi waktu itu Anda memutuskan untuk jadi pencopet bagaimana? Karena saya lemah iman. Oh, lemah iman. Akhirnya saya tertipu daya dan akhirnya saya bisa bergabung menjadi pencopet. Oke. Tapi sebelumnya memang syarat menjadi pencopet itu apa? Pengangguran, miskin, dan lemah iman. Oh, itu syaratnya 3 itu. Kalau kriteria itu sudah terpenuhi, bisa langsung jadi pencopet. Mahasiswa di kampus ABC. Oke. Apakah Anda masuk 3 kriteria itu? Wah, ini daftar ini. Udah jadi senior ya? Udah jadi senior. Jadi kebetulan kemarin sebelum kita kampus kan lagi libur ceritanya. Jadi sebelum kampus libur itu kita udah open recruitment. Udah open recruitment. Sudah ada? Sudah ada yang daftar. Kemarin itu kami baru bertiga, itu ibaratnya senior. Jadi pasti nantinya kami akan mencari lebih banyak lagi mahasiswa baru. Oh, sebagai pencopet. Copet dulu. Ya, menarik pemirsa. Dari peran sebagai pencopet, apa yang bisa Anda resapi, kemudian Anda maknai itu? Kita itu bekerja tanpa pamrih. Karena kita bekerja itu tidak harus diumbar dan tidak harus diketahui orang banyak. Kita bekerja secara diam-diam. Gitu ya. Kalau kita bekerja secara berkoar-koar sampai orang tahu banyak, kita bisa dihakimi massa. Apalagi ini pencopet. Udah otomatis seperti itu. Jadi Anda sudah berkamuflase karena cantik, muda gitu. Orang tidak mengira bahwa Anda itu copet. Betul sekali. Dan pada saat kita melakukan operasi, itu kita berpenampilan seperti biasa, seperti mahasiswa pada umumnya, membawa tas, berpakaian lengkap. Hati-hati nih, jangan-jangan Anda menjadi targetnya atau korbannya. Kalau tidak dicopet uang Anda akan dicopet hatinya. Itu bagaimana nih? Coba praktekkan ke saya bagaimana cara mencopet yang praktis, yang cepat gitu. Kalau pengoperasian kita itu diangkot-angkot. Oh, diangkot. Baru diangkot-angkot. Otomatis di sini aja. Saya lagi duduk bersebelahan begini nih. Oke. Saya bawa tas Anda. Saya ke depan ini. Ke situ. Waduh, jangan mepet-mepet ini. Aduh, istri saya pasti nyemprit. Waktu saat mepet-mepet, itu kita baca sikon dulu. Jadi pas kita menjalankan operasi itu kita nggak sendiri, kita berdua. Satu teman untuk mengawas lokasinya ini aman atau enggak kita melakukan pengoperasian. Nah, yang satu lagi kita langsung. Umpamanya di situ terus dompet saya di sini, itu bagaimana kamu ngambilnya? Biasanya kita targetnya orang yang bawa tas. Oh, yang bawa tas. Jadi bawa tas di sini gituan ya. Bawa tas selempang atau ransel. Nah, itu nanti teman saya ada satu misalnya di sebelah kiri atau di sebelah kanan, itu mereka ngode. Masih kode. Jadi nanti saya nunggu aba-aba dari dia dulu. Gitu kan. Kalau umpamanya saya begini gitu kan. Ini tas saya di sini di sini. Nah, pas waktu misalnya di sini. Nanti saya lihat sikon dulu. Harus bekerja itu harus udah fix, udah kode. Jadi kalau disebutin kodenya gimana nanti kebongkar. Jadi saya nggak bisa sebutin. Pet gitu kan. Langsung kamu operasi. Enggak, jadi ada kode. Kode lah, kode etiknya di kampus ABC. Di kampus gitu jadi bisa tersebar. Kalau misalnya mau tahu kodenya gimana harus masuk dulu. Harus gabung dulu. Nah, misalnya tasnya di sini, langsung tas saya bawa tas. Kita gini dulu. Wah, pura-pura gitu kan. Mbak dari mana, Mbak? Enggak, kita nggak ngajak ngobrol, kita nggak ngobrol. Nggak kenal. Nggak kenal begitu kan ya. Sok cool gitu kan ya. Jadi kadang kan angkot ngerem. Iya, ngerem. Waduh. Langsung.
Hati-hati, apalagi copetnya cantik ini. Waduh, Anda akan terbius, pemirsa. Hati-hati ini. Ternyata itu kecantikannya tidak seperti hatinya. Bahaya, bahaya. Baik, setelah break ojek pengkolan, Anda juga waktu itu belum insaf jadi copet. Sebenarnya insaf atau enggak itu relatif. Kalau misalnya memang lagi keuangan menipis, saya langsung nyopet lagi. Tapi kalau misalnya keuangannya sudah aman, jadi orang baik. Jadi orang baik. Aduh. Jadi relatif sebenarnya. Ya Allah, tapi ada keinginan waktu itu untuk berhenti menjadi copet, kemudian berumroh, apalagi berhaji gitu kan ya. Ada terbersit nggak ketika menjadi pencopet itu? Sebenarnya sempat terbesit, bahkan sempat tersadar kayak ini salah. Soalnya gimana ya? Tapi kita juga butuh uang, masalahnya itu dia. Iya. Jadi waktu itu sempat terbesit kalau saya berhenti kayaknya bisa nih, tapi saya berhenti, saya mencari mahasiswa baru. Jadi yang menjalankan itu mahasiswa baru, bukan saya. Kamu dapat setorannya. Saya tinggal dapat setoran. Keren ini. Jadi nanti tinggal calling. Oh, kamu yang satu operasi di daerah sana. Ya. Yang satu operasi daerah Dapatnya sana. Berapa? Jadi saya tinggal dapat mentahannya. Mantap. Tapi jika nanti ketahuan sama massa atau sampai dilaporkan ke kepolisian, tidak kenal. Itu ada perjanjian antara tidak kenal? senior dengan junior gitu. Tidak Jadi, kenal? Tidak boleh dibawa-bawa. Oke. Mantap, ini luar biasa, pemirsa. Ya, apakah Anda tertarik menjadi junior copetnya Aura? Ya. Junior di kampus ABC. Junior di kampus ABC ya. Silakan daftar. Mungkin habis lebaran ini kita open rekrutmen lagi ya. Ada pendaftaran mahasiswa baru. Tapi ngomong-ngomong, Anda tadi saya tawarkan jika Anda berumroh, kemudian ada yang menggratiskan umroh, kemudian haji, kira-kira tertarik dan berhenti menjadi pencopet atau bagaimana? Tertarik. Kalau misalnya nanti ada yang menawarkan umroh atau haji, mungkin saya akan berhenti jadi copet. Apalagi menjadi brand ambasador haji milenial. Amin. Ya, pemirsa, luar biasa. Mudah-mudahan ini copet ini insaf dan menjadi salah satu brand ambasador haji atau umroh. Ditunggu. Siapa yang tertarik? Ditunggu untuk callingan untuk jadi BA haji milenialnya kali ya Om. Oke. Ya, luar biasa ini bincang-bincang dengan Aura, sang pemeran copet di ojek pengkolan. Closing statementnya bagaimana? Tetaplah berusaha walaupun itu salah. Tapi nanti biarlah di atas yang menilai salah atau benarnya. Iya. Anda setuju dengan statement copet cantik ini? Atau sebaliknya? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Aura. Ya, sukses ya. Amin. Buat peran copetnya. Dan peran-peran yang lainnya. Saya tunggu. Kita nantikan seperti apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.